Berjumpa lagi kita dalam tutorial penggunaan e-learning untuk upload soal pada saat kita masuk dalam jadwal UAS. Silakan login ke ICT Bapak Ibu dosen masing-masing. Kemudian di menu ada pilihan menu aplikasi, ada pilihan menu e-learning. Silakan diklik, kemudian login, dan kita akan diminta untuk memasukkan password lagi. Silakan masukkan password Bapak Ibu, kemudian login. Di dashboard utama akan menampilkan data diri dosen yang bersangkutan, kemudian ada menu mata kuliah, ada menu manajemen tugas. Pada menu manajemen tugas ini akan menampilkan semua mata kuliah yang sudah pernah Bapak Ibu masukkan di dalam sistem e-learning. Jika warnanya berwarna oranye, berwarna abu-abu, maka ini berarti tahun akademik yang sudah lewat atau mata kuliah yang sudah pernah di-input. Nah, jika dia berwarna putih, maka itu adalah mata kuliah yang berlaku di tahun akademik sekarang. Kita coba melakukan upload untuk manajemen tugas pada setiap mata kuliah. Kita klik menu mata kuliah, lalu kita pilih misalnya contoh algoritma pemrograman 2. Di paling kanan ada aksi untuk tombol buat UTS, UAS atau tugas. Silakan diklik, kemudian masukkan judulnya, misalnya UAS, kemudian waktunya 50 menit, lalu kita pilih statusnya aktif. Silakan dibaca untuk keterangan yang ada di sini. Jika ini sudah terisi, judul, waktu, dan status ujian sudah dipilih, silakan disimpan. Nah, saat ini sistem memunculkan pemberitahuan bahwa data mata kuliah ini sudah ada dengan judul topik UAS. Kita cek lagi di manajemen tugas bahwa memang mata kuliah algoritma pemrograman 2 dengan judul UAS sudah dibuat. Nah, bagaimana di mana itu akan membatasi untuk satu kali upload saja. Jika memang harus di-upload kembali atau salah, maka kita bisa menghapus. Jika kita mengklik hapus pada manajemen tugas, pada mata kuliah yang dipilih hapus, maka dia akan memberitahukan seperti ini. Hati-hati saat menghapus topik kuis, karena Anda akan menghapus semua data yang berhubungan dengan topik ini, termasuk data soal, nilai, dan mahasiswa yang ada di dalamnya yang sudah mengerjakan. Apakah Anda tetap akan yakin menghapus? Nah, karena saya belum membuat soal sedikit pun di situ, maka saya bisa menghapusnya. Mata kuliah tersebut bisa dihapus. Kita kembali lagi ke mata kuliah. Kita pilih mata kuliah pemrograman 2, algoritma pemrograman 2. Di paling kanan ada aksi, kita buat topiknya, lalu kita masukkan judul UAS, kemudian waktu soal misalnya 60 menit adalah waktu soal untuk mahasiswa mengerjakannya. Kemudian saya akan pilih belum aktif saja, lalu saya simpan. Nah, jika memang mata kuliah tersebut belum ada, maka akan tersimpan secara otomatis dan kita akan langsung di-direct ke halaman manajemen tugas. Ini sudah dibuat algoritma pemrograman 2 dengan judulnya UAS dengan waktu keterangan yang sudah ada. Nah, karena tadi saya belum memilih untuk aktif, maka diakses oleh mahasiswa itu belum bisa dimunculkan. Nah, saat ini bagaimana kita akan membuat soal? Kita pilih saja tombol ada di menu aksi ini, kemudian tombol buat soal. Untuk buat soal, untuk mengupload soal pilihan ganda, kita klik yang ini. Untuk soal esai, kita klik yang ini. Jika soal esai, maka kita diminta untuk memasukkan pertanyaannya satu persatu.
contoh pertanyaan 1, simpan, maka akan selesai. Kemudian kita bisa pilih lagi, buat soal esai. Nah, karena yang satu tadi sudah ada, berarti dia akan langsung ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan 2. Jika di dalam pertanyaan yang kedua dalam soal esai ini memiliki gambar, silakan dipilih untuk upload gambarnya. Jika sudah terpilih, maka otomatis akan bisa disimpan. Kita kembali lagi ke mata kuliah tersebut, kita coba cek daftar soalnya. Nah, ini kita bisa lihat daftar jenis soal, bahwa pilihan ganda kita belum menginputkan, tapi ada satu soal esai yang sudah kita input. Jika diklik, maka akan menampilkan pertanyaan yang bersangkutan. Kemudian kita bisa langsung saja menambahkan soal esai di menu ini. Langsung kembali lagi ke pertanyaan nomor 2 yang tadi. Nah, selanjutnya kita kembali ke manajemen tugas. Saya sudah membuat juga di program studi manajemen informatika dengan mata kuliah pemrograman 3, judulnya UAS. Saya coba buat soal untuk upload pilihan ganda. Silakan diklik upload pilihan ganda. Untuk menguploadnya, kita diminta untuk menginputkan file yang berupa file XLS atau Excel. Untuk mendapatkan formatnya, kita bisa ambil di sini, ambil template, silakan diklik, maka akan langsung di-download. Jika sudah terdownload, kita bisa buka di download di dalam komputer kita. Kita buka yang ini, atau bisa langsung diklik jika muncul seperti ini di paling kiri sebelah bawah browser kita. Silakan diklik. Nah, kemudian enable editing. Nah, ini akan memunculkan apa yang harus kita isi. Yang harus kita isi adalah yang ini, 2 baris ini ke bawah, sebanyak soal yang akan kita buat. Kita coba isi. Misalnya pertanyaan 1, jawaban pilihan A, misalnya ini, jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D, jawaban E. Jika setelah selesai kita menginputkan pertanyaannya, pilihan jawabannya A, B, C hingga E, maka kita akan menentukan jawaban mana yang benar di sini. Untuk menentukan jawabannya yang benar, kita letakkan saja di jawaban. Berarti di sini. Misalnya contoh jawaban benarnya adalah D. Maka telah selesai. Nah, ini silakan Bapak Ibu buat sebanyak pertanyaan yang akan dibuat. Misalnya pertanyaan 2. Ini saya bisa copy saja karena sebagai contoh. Misalnya ini pertanyaan 2. Jawabannya A, masih sama karena hanya sebagai contoh, tapi mungkin di sini kunci jawabannya adalah A. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 kunci jawabannya D. Pertanyaan nomor 2 kunci jawabannya A dengan pilihan jawaban yang kita input. Demikian. Setelah sudah kita input berapa banyak pun pertanyaan yang akan diinput, silakan lalu kita save. File, save. Jika sudah, kita cek lagi yang kita download, atau bisa seperti ini, save as, download, kemudian kita buat saja namanya soal UAS MK algoritma pemrograman, lalu kita save, maka dia akan dibuatkan file yang baru. Jika sudah, kita bisa cek lagi di download. Ini pilihan yang sudah kita download tadi sebagai template, dan ketika saya membuat soal-soalnya, saya membuat lagi file yang baru, save as, berarti
yang di-create baru adalah soal UAS MK algoritma pemrograman. Nah, file ini akan kita upload. Kembali kita ke manajemen tugas. Di MK pemrograman kita buat soalnya, pilih soal pilihan ganda. Karena kita telah memiliki filenya, maka bisa kita langsung saja choose file. Kemudian kita pilih yang sudah kita buat tadi, open, dan kita import. Nah, setelah selesai, kita akan langsung didirect ke halaman manajemen tugas. Kita cek lagi pemrograman, kita cek daftar soal yang sudah diinput. Ada soal pilihan ganda 2, bisa diklik. Ini pertanyaan yang sudah kita input, kita import dari Excel. Jawaban A, kuncinya adalah D. Nomor 2, kunci jawabannya adalah A. Jika ingin menambahkannya secara manual, bisa langsung tambah soal pilihan ganda seperti ini. Maka setelah kita akses lagi manajemen tugas, mata kuliah pemrograman 3 sudah bisa kita mulai. Untuk soal mata kuliah algoritma pemrograman 2, soalnya sudah ada, daftar soal, esainya 1. Namun ketika kita kembali melihat bahwa statusnya belum aktif, karena memang saya inputkan tadi di pertama itu belum aktif. Jadi silakan kita klik mulai agar mahasiswa bisa mengakses soal tersebut. Silakan diklik, maka dia akan berubah menjadi statusnya aktif dan telah bisa diaktif. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang sudah memasukkan soal, menginput soal pada setiap mata kuliah bersangkutan, mohon mengecek lagi apakah statusnya sudah aktif atau belum aktif. Jika belum aktif, maka tidak bisa diakses. Jika dia sudah aktif, maka itu bisa diakses dan dikerjakan soalnya oleh mahasiswa. Waktunya sesuai dengan waktu yang kita input, 60 menit dan 45 menit, seperti contoh pada mata kuliah yang saya ambil. Demikian tutorial cara bagaimana kita untuk upload soal pada e-learning masing-masing login kita. Nah, setelah kita sudah mengupload, kita ambil contoh mata kuliah manajemen informatika pemrograman 3. Kita bisa kembali ke menu ICT kita. Kita cek di akademik, perkuliahan, jadwal mata kuliah. Jangan lupa memilih program studi. Yang tadi manajemen informatika. Kemudian kita bisa cek semester. Nah, ini semester 4 pemrograman 3 atas nama dosen. Lalu akan tertera soal UAS sudah diupload. Demikian tutorial bagaimana kita mengupload soal lewat akses dari e-learning, aplikasi e-learning. Kemudian dia akan langsung diarahkan ke login e-learning di dashboard e-learning Bapak Ibu masing-masing. Jika ada pertanyaan, mohon langsung ditanyakan ke panitia UAS atau bisa langsung menghubungi bagian akademik. Demikian, kami ucapkan terima kasih.